Dulu tuh orang-orang nggak tahu kalau aku cuma pura-pura tidur karena posisiku dan mataku ini, bola mata kalau orang tidak tidur kan kelihatan gerak-gerak. Dulu tuh aku bisa mengendalikan biar bola mataku itu tidak bergerak-gerak, jadi kayak orang tidur yang pules banget kayak gitu. Dan kakekku selalu tertipu sih, kakek atau papa itu selalu tertipu, bahkan bibi juga, nenek juga. Yang nggak pernah tertipu itu kakakku itu tahu setiap kali aku pura-pura tidur, dia tahu. Nggak tahu dari mana, yang jelas dia selalu tahu. Bahkan Coki pun sering salah mengira. Kan kalau hewan tuh biasanya lebih tajam kan, lebih tahu dia tuh tidur atau enggak. Tapi Coki itu selalu tertipu. Jadi kadang nggak tahu ya orang lain tuh mengalami atau enggak sih. Aku tuh kalau miara hewan, setiap aku pergi lama, entah main atau sekolah atau kegiatan apa lama, pasti ntar hewan piaraanku ini nyariin, antara nungguin di depan toko atau bolak-balik dari dalam rumah ke toko, keliling rumah, ntar balik lagi ke toko, pokoknya nyariin lah. Nah, ketika aku tidur siang juga sering dicariin, jadi ditengok ke kamar, oh belum bangun gitu loh, kayak kapan sih ini anak bangun gitu loh. Nah, Coki sering seperti itu, bahkan dulu kucingku juga sering seperti itu, kayak sering main ke kamar, oh masih tidur, padahal aku udah bangun. Mereka nggak nyadar kalau aku udah bangun. Kadang ada waktu dimana mereka kayak ragu-ragu gitu kan, terus mereka kayak noel kepala gitu loh. Kayak kucing biasa kan noel pakai tangan, kalau Coki biasa noel pakai hidung, dan hidung Coki itu kan biasa basah. Kalau kebiasaan ngomong, kalau dogi yang sehat itu kan biasanya hidungnya itu berkeringat, nggak kering, berkeringat, bener-bener berkeringat. Nah itu kan kalau nyentuh ke kulit kan kayak kayak gitu kan, dingin geli gimana gitu. Nah itu kalau udah disentuh seperti itu, aku nggak bisa nahan ketawa, dan akhirnya mereka tahu kalau aku nggak tidur. Cuma itu satu-satunya cara untuk membuat aku bangun. Terus kadang tuh karena aku tahu siasat Coki selalu seperti itu, jadi aku kalau tidur tuh madep ke tembok, jadi Coki nggak bisa menempelkan hidungnya ke kepalaku. Jadi tidak ada adegan casos gitu. Itu licik sih, tapi kadang kasihan juga sama Coki, karena kan aku kalau berhayal tuh bisa 24 jam nonstop. Kayak aku melakukan segala hal tuh bisa sambil berhayal. Dan kalau aku malas bangun dari tempat tidur, aku bisa 12 jam lebih di atas tempat tidur. Sedangkan Coki kan pasti pengen main, pasti pengen makan, pasti khawatir juga ini anak sakit atau kenapa nggak bangun-bangun gitu kan. Kadang kasihan, jadi aku terpaksa berhenti berhayal dan beranjak bangun. Di sekolah juga kalau lagi males ngapa-ngapain, aku bakal berhayal, dan makanya orang-orang sering bilang aku ngelamun, padahal tidak. Karena kalau dilihat-lihat, temanku tuh pernah mengamati. Temanku ini penasaran kenapa aku sangat pendiam, jadi dia ngeliatin aku dan tiba-tiba aku ketawa sendiri atau nangis sendiri, atau mukaku tuh berubah-ubah ekspresinya, dan dia penasaran. Dia nanya, kenapa bisa begitu? Kalau orang ngelamun kan hampa, kalau aku tuh enggak, kalau aku tuh kayak ngelamun tapi ekspresif. Jadi dia tanya, sebenarnya aku lagi ngelamunin apa? Dan aku bilang, aku bukan ngelamun tapi aku berhayal. Gitulah, pokoknya kalau cerita tentang berhayal juga panjang sih, karena itu kan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia kan. Pokoknya asik lah, berhayal asik, berhayal dan berkarya itu menyenangkan.
Tapi kalau udah nonton horor atau nonton yang sadis, aduh, berhayal jadi tidak menyenangkan, berhayal jadi mengerikan. Pokoknya kalau habis nonton yang kayak gituan, aduh, kalau mau tidur itu susah banget. Soalnya pikiran kesana terus, entah antar jadi adegan pembunuhan yang lebih sadis atau jadi adegan horor yang lebih mengerikan, jadi nggak asik lah. Pokoknya kalau habis nonton yang negatif seperti itu harus cepet-cepet diisi dengan tontonan yang positif lagi. Itu untuk menetralkan dan mengalihkan fokus otak. Agak susah sih kalau orang yang seperti wibu akut seperti wibu yang punya virus Junibyo itu agak susah. Setiap nonton apa pasti ke bawah terus di dalam pikiran. Bahkan bisa mempengaruhi sifat dan kebiasaan dan kepribadian. Makanya jadi labil karena punya virus Junibyo. Dan ketika aku nonton anime tentang virus Junibyo itu kayak aneh, tahu gak sih, kayak memalukan banget. Tapi aku sendiri juga seperti itu. Ya gimana ya, udah hayalan tingkat tinggi, gimana nggak memalukan seperti itu. Bahkan kalau di anime misal orang-orang kan sering, yang punya virus Junibyo itu kan sering kayak seolah-olah punya kekuatan khusus ketika membuka pintu lift atau ketika membuka pintu otomatis. Dan itu ketika ada kesempatan dan sekelilingku itu sepi, aku kadang mencoba. Dan itu memalukan, tahu gak sih? Kayak aku tahu ada CCTV di mana-mana, tapi kayak dengan pedenya melakukan itu aib, tapi itu beneran kejadian. Dan teman-temanku udah tahu ini anak udah biasa seperti itu. Mereka nggak malu gitu loh, aneh, malah mereka ikut-ikut. Emang aku tuh kalau dapat virus Junibyo, teman-teman pasti ikut, nggak tahu kenapa. Padahal mereka nggak ikutan nonton, tapi kelakuanku tuh bisa diikuti orang lain dengan mudah. Aku nggak tahu kenapa. Dan kadang itu jadi berbahaya kan. Apalagi kadang aku nggak pakai logika, kayak cuma insting terus nekat. Kan bisa aja aku mati ngebawa orang banyak kan kalau aku kayak gitu. Agak berbahaya sih. Karena bahkan orang yang lebih tua dari aku pun kadang juga ikut-ikut tanpa memikirkan ntar bakal gimana dampaknya atau resikonya. Lah kalau aku kan masih anak muda, jadi kayak nggak masalah lah. Mereka udah dewasa kok ngikut-ngikut anak muda, agak aneh kan. Harusnya mereka mengarahkan tapi mereka malah ngikut. Sungguh kerendoman. Random banget emang hidupku. Entah kenapa kadang aku juga merasa kayak kok aku punya skill untuk memanipulasi pikiran orang lain biar mengikuti aku sih. Kadang seperti itu, emang aneh banget. Padahal nggak punya skill seperti itu. Mungkin itu cuma perasaan dari virus Junibyo, tapi emang itu yang terjadi sih. Kayak aku gampang mempengaruhi orang lain dan kadang malah jadi menyalahgunakan kemampuan itu. Emang kurang ajar. Ya udahlah, pembahasan jadi kemana-mana. Intinya kalau kalian menemukan orang yang wibu akut dan kira-kira punya virus Junibyo, berhati-hatilah. Mereka tuh sering melakukan sesuatu yang di luar pemikiran manusia, dan kadang tuh nekat sampai membahayakan nyawa. Jadi berhati-hatilah. Kalau bisa awasi mereka atau tegur mereka, jangan malah ngikut. Bahaya itu, kalian bisa mati bareng mereka. Ya gitulah, sekian pembahasan dan gibah tentang aib di balik imajinasi dan di balik virus Junibyo yang saya pernah alami. Kok saya? Yang Watashi pernah alami. Watashi, kalau nyebut Watashi itu yang keinget di kepala apa? Watashi ga kita. Bukan Watashi adalah kita. Maksudnya ketika All Might datang kan dia selalu bilang Watashi ga kita.
biar orang-orang gak takut. Jadi aku sudah datang, tenang saja, aku sudah datang, aku sudah tiba, aku sudah di sini, aku sudah di sekitar kalian, jangan takut. Ya aku bayangin tuh itu. Intinya ya, semua yang aku alami, nggak semua sih, beberapa hal yang aku alami udah aku sampaikan di sini. Nggak tahu nanti bakal dikat atau enggak ya, soalnya kayaknya itu aib, tapi lucu juga. Nggak loh, kalau aib itu karena penonton YouTubeku kebanyakan kan teman-temanku, jadi mereka tuh bakal, kalau reunian tuh bakal dibahas, jadi kayak malu. Karena kan imageku di depan mereka itu kan si pendiam yang cerdas dan kreatif. Tapi di YouTube itu tidak mencerminkan seperti itu. Di YouTube itu kayak sisi lain diriku yang tidak mereka kenal. Jadi kadang malu sendiri sih. Tapi padahal yang sifat asli itu yang di YouTube. Yang di sekolah itu sifat sisi gelap dari keminderan seorang Nafta. Sedangkan di YouTube itu lebih ke sisi freedom, kebebasan. Ya gitulah. Intinya banyak teman-teman yang kaget dengan sifat asli yang aku tampilkan di YouTube. Itu nggak asli-asli banget sih. Kadang ada yang aku terlalu over semangat, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya gimana ya, kadang pengen terlihat seperti artis-artis atau youtuber-youtuber yang bisa selalu positif, padahal kan bahkan BTS sekalipun mereka tidak bisa selalu positif. Mungkin karena udah terpatri dalam alam bawah sadar dan dalam pikiran bahwa seorang artis atau public figure atau seorang yang berkecimpung di dunia digital, dunia hiburan selalu harus positif, selalu harus semangat. Jadi kadang membohongi diri sendiri, padahal harusnya nggak kayak gitu kan. Aku pun kadang kayak menyayangkan, kenapa kamu harus pura-pura sih, Nap? Padahal kan kamu tidak seperti itu. Kadang merasa seperti itu. Tapi kadang dilihat juga lucu. Kayak, kok dulu mau sih sok-sokan semangat, padahal tidak sedang semangat. Kalau sekarang lebih bebas sih. Kayak, mau ketawa ya ketawa, mau marah ya marah, mau mengekspresikan apapun ya ekspresikan. Aku nggak akan peduli apakah harus selalu positif, tidak. Karena kekuatan negatif juga besar dan bisa dipelajari. Tidak segalanya yang negatif tidak memiliki makna. Ya aku pikirin seperti itu. Mulai nih pembahasan tambah kemana-mana. Udahan ya, mau lanjut ke cerpen selanjutnya daripada tambah muter-muter. Ya, ini tangan naprak terus sakit. Jana minasan, sampai bye-bye.